Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam, harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan, tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula, diabetes. Itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu nggak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran nggak seimbang, yaitu tadi, stres. Nggak bisa mikir. Hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok enggak sholat mas? Hubungan saya sedang enggak harmonis sama Tuhan. Ya. Itu mewatiri itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Enggak. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi, komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin. Biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus kamu tarik. Ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya filosof Stoa. Kamu kan tadi pingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang deket-deket. Yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung ya wong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita.
Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya, ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya, oh, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu nggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali, itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja, tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana, itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya nggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak, kulitku kok hitam ya Pak. Nah, kamu nggak dosa, tenang aja, nggak usah galau. Iya, jadi nggak usah terlalu stres gara-gara kholq, karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan Pak. Iya, ya bisa aja. Apa susahnya sih mutihkan? Kamu tinggal beli kapur sama. Iya, ya. Bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu nggak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi enggak, yang di luar kontrolmu enggak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya, baik itu yang harmonis. Yang kedua, baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga, tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk, dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini kosong, kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang pertama, targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ndak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya Zeno ya. Jadi etikanya Zeno. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni.
dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan, ya biar Tuhan yang intervensi. Oke, ini rumus pertama dari Zeno. Ini kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya. Jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one. Jadilah orang baik, sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik, kamu nggak usah tanya, orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik enggak, gitu baik enggak, kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Marcus. Jadi waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus, kelanjutannya tadi. Kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau ingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu, PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah, itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada.
Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih, yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi, biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal opo itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya. Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya, nasihatnya maksudnya, mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, enggak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya,
Lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat.